tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Masya Allah ya, siap ya. Yuk kita ngobrol santai ya. Mbak Eli, selamat petang. Iya siap Mbak Erlin, kita doakan ya. Alhamdulillah aku sehat. Semoga teman-teman juga ya. Oke siap ya. Mati mungkin error lagi, sinyal lagi guys ya. Tadi ada yang nanya apa? Nggak kebaca sama aku. Dicoba ulang lagi ya teman-teman ya. Ustazah, lupa bilangin sholat caranya gimana? Ustazah, baca Quran sambil rebahan boleh nggak? Boleh. Baca Quran sambil rebahan nggak apa-apa ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Nggak ada masalah. Ustazah, iya zakat saya dan anak dibayarin sama adik kandung, gak jadi masalah ya, gak jadi masalah. Yang penting kalau zakatnya adalah zakat fitrah, yang sangat dianjurkan adalah dilakukan di H-3, min 2 dan min 1 Ramadan. Nah, min 1 Lebaran, dan paling mantap itu jika dilakukan adalah di pagi menjelang imam naik mimbar ya. Oke siap ya Mbak Gusmira, jazakumullah ya. Di mana tempat setan dibelenggu Zah? Wallahu a'lam bishawab. Di mana bahwa setan-setan terpelenggu ya di bulan Ramadan? Nggak ada setan. Terus kalau ada orang jahat itu gimana? Itu bukan karena setan, tapi karena memang dasarnya orang itu jahat. Makanya begini ya, kalau mau melihat sifat asli orang, lihat di dalam bulan Ramadan. Karena kalau di luar Ramadan itu kejahatannya bercampur dengan setan. Tapi kalau dalam Ramadan itu murni sifat aslinya dia. Karena setan itu dibelenggu. Maka mau lihat benar dan tidaknya seseorang, apakah kejahatan itu karena karakternya atau karena setan? Ya udah, itu karena aslinya dia. Oke. Waktu yang baik untuk sholat duha itu kapan? Dalam hadis dikatakan sampai anak unta itu pergi. Ya, jadi pada masa Nabi anak unta itu suka duduk ya di pelataran-pelataran pasir. Tapi ketika sudah mulai sangat panas, matahari udah terik, dia udah berangkat. Nah, jadi jadwal waktu sholat duha yang paling baik adalah saat anak unta bangkit dari tempat tidurnya. Maksudnya apa sih? Saat anak unta itu sudah kepanasan. Maksudnya apa sih? Saat udah terik ya, lebih bagus jam 9, jam 10 saat matahari udah terik. Oke. Ustazah siap, salam Jakarta. Bolehkah dalam sholat kita baca 1000 dinar? Ayat oke. Zah, perjalanan jauh bisa batalin puasa nggak? Musafir bisa, tapi kalau dia nggak kuat. Ustazah, iya keranjangnya dikeluarin ya karena ibuku minum madu, tekanan darah tingginya normal. Alhamdulillah. Ya nanti madu jam 2-an ya. Oke, minta keranjang siap ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak dikasih sama ART? Boleh, tetapi pastikan dia fakir atau miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin orang yang bekerja tapi uangnya nggak cukup. Ustazah, kalau suami mampu puasa tapi tidak puasa, alasan nggak sanggup karena alasan kerja berat, nggak boleh. Ya, karena pada masa Nabi orang-orang berperang juga berpuasa. Ya, juga berpuasa. Jadi nggak boleh. Kecuali kalau dia nggak berpuasa, dia kemudian sakit. Sakitnya itu menyebabkan dia boleh tidak berpuasa. Tapi harus sakit dulu. Ustazah, bolehkah sholat taraweh kita baca Quran untuk suratnya, tapi waktu berjemaah? Kalau sholat berjamaah nggak usah baca ayat pendek, nggak apa-apa. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca al-fatihah, makmum diam. Ketika imam baca ayat pendek, makmumnya baca al-fatihah. Ketika imamnya itu udah belum selesai ayat pendek, makmumnya diam aja. Nggak usah baca ayat pendek, nggak apa-apa. Ya. Bahkan kata Imam Syafi'i, bacaan Al-Fatihah berjemaah saat sholat maghrib, sholat subuh, dan sholat isya itu tidak baca Al-Fatihah nggak apa-apa. Makanya warka'u ma'ar raka'in. Ketika orang udah ruku, nih orang nih sholat berjemaah udah ruku, kita baru masuk langsung ruku, kita tidak hitung, tidak terhitung masbuk, tidak terhitung terlambat selagi kita masih dapat rukunya. Oke? Ustazah, karena terpaksa sedekah subuh boleh nggak dipergunakan? Nggak apa-apa. Tetap dapat satu pahala. Pahalanya adalah pahala niat. Ya. Ustazah, iya wanita hamil nggak puasa Ramadan. Apakah kalau udah fidyah nggak usah bayar puasa? Kalau anaknya 1, 2 kodo lah. Lebih bau kodo aja.
Ya, usahakan kodo aja dulu. Kalau nggak sanggup baru boleh bayar fidyah ya. Karena gimana pun puasamu lebih baik bagimu. Begitu kata Al-Quran ya. Ustazah, flek dan haid sampai 3 minggu. Hari ke-15, nggak usah nunggu 3 minggu Mbak Oma ya. Hari ke-15 teman-teman mandi aja. Mandi, basuh sela-sela jari gitu ya, lalu berwudu, lalu kemudian teman-teman mandi haid. Setelah itu hari ke-16, 17, 18, 19 dan seterusnya silahkan berpuasa, silahkan sholat, nggak ada masalah, silahkan teman-teman umroh, nggak ada masalah ya. Ustazah, bolehkah zakat dikasihkan anak? Nggak bisa. Zakat nggak bisa ke atas dan ke bawah, nggak bisa ke anak dan ke orang tua. Zakat harus keluar ya. Oke, tadi aku macam ada Zoom ya tentang zakat, tapi nggak aku live kan karena tidak diizinkan oleh lembaganya juga macam mau online gitu ya. Ustazah, iya gitu ya. Masih bolehkah bayar fidyah untuk orang tua yang meninggal? Bisa, boleh, nggak ada masalah. Ustazah, iya suami hutang puasa, denda puasa sama fidyah. Kalau hutang puasa suaminya karena sakit nggak ada fidyah ya. Kalau seandainya dia karena sakit dia bisa ganti, dia tetap kodo ya. Bolehkah zakat pada anak yatim? Sebentar ya, zakat nggak bisa anak yatim ya teman-teman ya. Zakat itu bukan manusia yang atur, bukan nabi yang atur, tapi zakat itu adalah Allah yang atur. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa zakat itu hanya kepada fakir, orang yang tidak bekerja, miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya, kepada mu'allaf, orang yang masuk Islam, kemudian kepada orang yang berhutang, kepada amil zakat. Ya, nah, jadi tidak ada di antaranya anak yatim, tapi anak yatim itu tidak bisa diberikan zakat ya, hanya untuk fakir miskin ya. Tunggu dulu, ngaca dulu, kok miring-miring nih jilbab aku ya, embus loh. Kayak anak pesantren ya kan. Oke, Ustazah, kalau udah wudu terus minum batal nggak? Wudu minum tidak batal, kecuali minumnya sambil kentut, batal lah dia. Gitu ya. Wudu minum tidak batal, kecuali minumnya sambil kentut. Kayak anak pesantren guys, lurus ya. Oke, Ustazah, iya mau nanya. Apakah benar pas ngasih zakat fidyah wajib ijab kabul? Enggak. Zakat ijab kabul zakat mal, zakat fitrah enggak wajib ya. Ustazah, iya potong rambut di siang hari boleh, enggak ada masalah. Potonglah, potong rambut, enggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, kalau waktu Isya sampai kapan? Batas Isya adalah azan subuh ya. Ustazah, hutang puasa tahun kemarin, oke. Kan denda tuh kodo sama fidyah, yang bayar istri atau suami, bebas, nggak ada masalah ya, mau siapapun yang bayar. Jadi kalau hari ini teman-teman tahun ini punya hutang puasa 10 hari, tahu-tahu yang teman-teman ganti cuma 5 hari, 5 harinya bisa diganti di tahun depan, tetapi 5 harinya itu kena denda, puasa kodo 5 hari dan kemudian kena denda juga fidyah 5 hari ya. 1,4 kilo kali 5 ya. Ustazah, perempuan taraweh di rumah sendiri. Oke, taraweh di rumah sendiri, pas pertengahan puasa kan ada doa kunut, apa sama seperti kunut subuh? Oke, hanya sebagian pendapat yang mengatakan disunahkan kunut witir saat kunut di 15 hari 15 ke atas. Enggak apa-apa kalau teman-teman enggak paham. Ya, is oke ya. Ustazah, iya. Sebentar. Ustazah, iya, boleh nggak baca Al-Quran dibaca huruf Latinnya aja? Jadi baca Quran sampai bisa itu hukumnya wajib teman-teman. Nanti kalau udah bisa bacanya jadi sunnah aja. Jadi teman-teman usahakan baca Quran itu langsung Arabnya. Belajar dari Quran Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, terkendala, baru baca Latinnya. Usahakan 15 menit aja satu hari. Maka nanti teman-teman akan bisa membacanya. Jadi teman-teman baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Jadi teman-teman usahakan untuk baca Quran itu bisa. Kalau udah bisa nanti membacanya sunnah ya.
Ustazah, zakat penghasilan boleh dikasih ke saudara yang miskin nggak? Boleh. Selagi dia fakir, miskin, boleh. Ustazah, kapan zakat fitrah itu diselesaikan? Zakat fitrah itu lebih baik dikerjakan H-3 Ramadan Idul Fitri, H-2 atau H-1. Lebih bagusnya di malam takbiran. Atau lebih bagus lagi di subuh hari sebelum khatib naik mimbar. Sebelum sholat Idul Fitri. Orang semua wajib zakat fitrah. Ya, mau dia miskin mau orang kaya, kalau zakat fitrah itu wajib. Selagi dia masih hidup menjelang 1 Syawal. Tapi kalau dia udah meninggal tanggal 20 Ramadan, dia tidak wajib zakat. Tapi aku nggak berani bilang kalau nggak mau zakat fitrah meninggal aja dulu. Nggak gitu juga ya guys. Yang penting dia wajib zakat. Baik dia fakir, miskin, atau dia orang kaya. Kalau zakat fitrah itu wajib teman-teman ya. Anak baru lahir pun wajib ya teman-teman ya. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu kan artinya mal. Mal itu artinya harta. Berarti orang yang punya harta aja. Oke, Ustazah, zakat fitrah bisa dikasih saudara? Bisa, cuman pastikan dia berhak menerimanya. Bisa jadi dia fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja, atau nggak cukup uangnya. Sebenarnya sholat itu pandangan nunduk atau ke depan si Ustazah. Disarankan yang penting wajahnya menghadap ke Masjidil Haram. Dalam dalil dikatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi kalau kita sholat itu menghadap ke Masjidil Haram. Cuman matanya ke mana? Matanya usahakan ke tempat sujud. Ya, ke tempat sujud. Berpindah matanya saat tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Pindahkan matanya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Balikkan matanya ke tempat sujud. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya wajahnya menghadap al-haram dan mukanya, matanya menghadap ke tempat sujud. Ya, Ustazah, iya apa? Qobliyah subuh bisa dilakukan sesudah azan? Ya iya dong. Masa ya iyalah. Ya, jadi qobliyah subuh itu dikerjakan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Ya. Oke, nggak boleh sebelum azan ya. Oke, yang baru mampir boleh ke share-share tautan, tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan hadir di ceramah dan live-nya aku ya. Semoga betah ya. Ustazah, kalau bayi dalam kandungan dalam kandungan belum wajib zakat, kecuali dia lahir sebelum Syawal. Ustazah, batas waktu sholat taraweh jam berapa? Ya, azan subuh. Selagi belum azan subuh masih bisa taraweh. Oke. Ustazah, kalau sholat depannya ada lemari, ada kaca, nggak apa-apa. Asal jangan kode-kode. Halo, jangan gitu ya. Yang penting sholat aja, lihat ke tempat sujud. Jangan tengok muka. Wih, glowing juga aku ya. Jangan. Ada cermin di depan nggak apa-apa. Yang penting lihatnya ke tempat sujud. Jangan tengok ke depan. Apa gue lihat-lihat. Jangan. Itu kita juga soalnya. Lihatnya ke bawah ya. Ustazah, iya. Kalau sholat mata terpejam jangan. Dalam fiqih Said Sabiq dijelaskan bahwa sholat itu buka mata, buka bibir. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi sholat itu jangan tutup mata, tutup bibir. Nah, tertidur nanti. Nggak bisa. Ya, suatu ketika Rasulullah melarang sahabat. Ya, atau menyuruh sahabat mengulang sholatnya. Kenapa suruh ulang terus ya baginda Nabi? Apa kata Rasulullah? Jenggotmu nggak bergoyang. Artinya kamu itu nggak mengeluarkan suara. Jadi keluarkan suaranya ya. Bukan keluarkan suara, bisik-bisik ya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ustazah, kalau kita ngambil wudu, terus kumur-kumur, batal nggak puasanya? Kumur-kumur di bawah jam 12 siang tidak batal. Di atas jam 12 siang makruh. Tapi nggak apa-apa. Cuman kalau dia tertelan tetap aja batal ya. Hati-hati jangan sampai ketelan ya. Ustazah, menelan air ludah batal nggak? Enggak, telan lah, nggak apa-apa. Menelan air ludah, menelan dahak, nggak apa-apa. Kan yang batal itu kalau memasukkan sesuatu dari luar ke dalam, itu batal. Kalau air ludahnya dikeluarin baru ditelan lagi baru batal. Kenapa menelan ludah dan menelan dahak tidak membatalkan? Karena itu tidak bisa menghilangkan dahaga, ya. Tolong jelaskan siapa yang berhak menerima fidyah. Oh, kalau fidyah mah gampang. Kalau fidyah semua orang yang fakir, semua orang yang du'afa, semua orang lemah,
Lemah itu bisa anak yatim, bisa fakir miskin, bisa panti jompo, bisa orang-orang miskin. Kalau fidyah mah bebas saja. Oke? Zakat baru beda ya. Kalau zakat itu mesti ke orang yang berhak menerimanya. Clear ya, teman-teman ya? Paham ya? Oke, fidyah berapa banyak? Sekitar 1,4 kilogram beras per harinya ya. Ada yang bilang kalau berpuasa ibu menyusui dikhawatirkan jadi harus kodo dan fidyah. Oke, jadi kalau ibu yang berpuasa, ibu yang hamil dan dikhawatirkan saat dia menyusui ada apa-apa dengan anaknya, kodo dulu usahakan. Setelah itu baru fidyah. Tidak diharuskan kedua-duanya. Tapi Mbak, ketika dia udah bayar fidyah, tahu-tahu dia mampu gantinya Mbak, maka dia harus kodo. Makanya itu saya bilang kodo dulu gitu. Kodo dulu baru dia kalau nggak sanggup bayar fidyah. Nah kalau dia fidyah dulu ternyata dia sanggup menggantinya, dia mesti kodo. Seperti itu ya. Ustazah pas bangun azan subuh minum 1 gelas batalah orang udah azan ya. Ustazah iya haid kalau udah 30 hari 31 haid nggak usah sampai 30 hari Mbak. Haid itu kalau udah 15 hari Mbak mandi aja. Mbak mandi nanti hari ke-16, 17, 18-nya Mbak boleh puasa. Nggak ada masalah. Iya Mbak Noni. Oke. Nah jadi gitu ya. Ustazah astagfirullah. Ustazah doakan Andir Febriansah biar punya pacar ya. Soalnya aku nggak punya teman. Nggak ada pacar-pacaran Dir. Ndir. Ada aja si Andir nih. Nggak ada Ndir. Ya, ada aja si kawan ini ya. Ta'aruf ya Ndir. Kumarahin juga lama-lamanya. Lucu sekali si kawan ini. Minta doain punya pacar pula dia. Siap ya. Oke, ta'aruf aja Ndir. Oke, siap ya. Oke, kita lanjut ya. Bercanda itu dia. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, ibu kalau setiap lihat video Ustazah selalu diikuti sih ya Mbak Sultan ya, Mbak Ajeng ya, agak lain si kawan ini. Lagi bicara video pacar pula katanya. Oke, Ustazah, iya, video, oke sebentar ya. Ustazah, kalau kita sholat isya, ba'diyah isya, lalu witir, lalu sholat isya, ba'diyah isya, lalu witir, terus tidur, terus taraweh, boleh, nggak jadi masalah ya. Lucu-lucu ya. Habis isya, ba'diyah isya, lalu witir, tengah malam tidur, lalu taraweh, nggak apa-apa ya. Dengerin sambil nyetrika, siap ya. Ustazah, kalau puasa nggak sholat gimana? Puasanya sah, nggak sholatnya berdosa. Puasanya sah, enggak sholatnya berdosa. Nanti tinggal dihitung mana berat dosa dan pahalanya ya. Ustazah, iya, oke. Hukumnya sebentar dulu ya. Cepat kali typingan ya, macam rudal Hamas. Ustazah, cepat sekali ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, iya, siang ini keluar flek haid. Ya, batal lah. Minumlah, makan kurmanya. Ustazah, iya, batas imsak adalah azan subuh, sebenar. Kalau zakat, Ustazah, gimana kalau haidnya cuma 5 hari sudah bersih? Ya udah, kalau udah bersih udah, sholat Mbak, gak ada masalah ya, sholat ya. Ustazah, iya, aku lupa sedekah subuh, nggak apa-apa. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang diberikan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Pokoknya masukkan aja ke kotak amal 2000, 2000, nanti baru serahkan kepada yang berhak menerimanya ya. Ustazah, bolehkah wudhu dalam kamar mandi? Nggak ada masalah ya. Yang penting kalau kamar mandinya kamar mandi umum, siram dulu sebelum teman-teman injak pakai kaki. Takutnya ada orang pipis di lantai ya. Ustazah, sholat duha itu baca surat wasyamsi wadduhaha. Terus suratnya ganti-ganti pas rakaat lain. Oke, perhatikan ya. Sholat duha itu sebenarnya rakaat 1 dianjurkan asyams, rakaat kedua adalah ad-duha. Tapi tidak harus, itu sunnah saja, tidak wajib. Rakaat 1 asyams, rakaat kedua ad-duha, itu tidak wajib, itu sunnah saja. Bacaan lain juga enggak jadi masalah, oke? Bacaan lain juga enggak apa-apa ya.
Ustazah, iya, kalau pas mandi, kita pas mandi kita gosok gigi. Apakah membatalkan puasa? Seperti tadi, Imam Syafi'i mengatakan di bawah jam 12 masih boleh. Di atas jam 12 adalah makruh. Kalau mau lakukan nggak apa-apa. Yang penting jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Pelahirkan saat puasa gimana? Nggak ada gimana-gimana. Ganti aja nanti di hari lain ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat. Mana tadi dia? Sholat witir 3 rakaat. Oh, ini memang cepet banget ya tappingnya ya. Oke, dimaafin ya kalau nggak kebaca ya guys. Bolehkah ambil wudhu disiram gayung? Nggak apa-apa, is okay. Ustazah, gimana cara sholat duha 4 rakaat? Apakah bisa langsung 4 atau cuma 2-2 aja? Bebas, 2-2 boleh, langsung 4 juga boleh. Cuman kalau 4 nggak pakai tahiyat awal ya. Nah, jadi kalau dia 4, sengaja aku sholat duha 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Ustazah, iya, gimana kalau haidnya baru keluar flek aja? Batal banget. Jadi teman-teman kalau keluar flek di masa haid batal. Makanya teman-teman kalau udah selesai haid, itu haidnya harus benar-benar bersih, baru bisa puasa. Sampai cairan kuning itu berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Ustazah, saya janda. Oke, saya janda, ayah saya udah nggak ada. Terus kenapa Mbak? Terus kenapa? Maksudnya pertanyaannya apa? Saya janda. Gitu ya. Terus gimana sih? Oke, Ustazah, kesiangan puasa baca niatnya gimana? Kalau kesiangan puasa baca niatnya gimana? Niat gak usah khawatir ya. Ada juga yang mengatakan ulama madhab bahwa niat puasa itu 1 untuk 30 hari udah bisa ya. Ustazah, sholat taraweh di rumah sendiri boleh nggak? Boleh, lakukanlah ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Aku jelaskan dulu cara sholat taraweh di rumah bagi teman-teman yang belum pernah taraweh di rumah. Sholat taraweh itu bisa 8 rakaat. Caranya dipotong aja 2, 2, 2, 2. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh aja. Salam kanan, salam kiri, naik lagi. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kayak sholat subuh aja. Salam kanan, salam kiri lagi, berdiri lagi. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah gitu, benar Mbak Reni Kandar ya, kayak gitu aja ya. Jadi lakukan 2, 2, 2, 2, berarti 4 kali. Kemudian 2 dan 1-nya witir. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, langsung berdiri lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Berarti 2, 2, 2, 2, 2 dan 1 ya. Setiap rakaat baca niat, benar Mbak. Setiap rakaat baca niat. Kumur-kumur saat sholat asar makruh ya, boleh tapi Allah nggak suka ya. Jadi boleh nggak sedekah sama janda? Janda bebas. Kalau sedekah boleh sama dia. Zakat yang dilihat, dia miskin nggak? Kalau dia miskin boleh zakat ke janda. Kalau dia kaya nggak ya? Karena sekarang macam banyak janda kaya. Iftitah apakah wajib? Enggak. Iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat. Ya sunnah saja. Ya tak baca iftitah enggak apa-apa ya. Ustazah, iya batas imsa azan subuh Mbak Mardiati. Ya. Ustazah, iya. Ustazah apa hukumnya makam di dalam rumah? Nah, ini dibolehkan. Rasulullah SAW ketika meninggal itu dimakamkan di rumahnya Sayyidatina Aisyah. Nggak ada masalah ya. Ustazah, potong rambut tidak batal puasa ya, kecuali rambutnya dimakan, batal ya. Kalau potong rambut doang tidak batal ya. Kalau taraweh 4, 4, 3 boleh, nggak jadi masalah ya, is okay ya. 4, 4, 3.
tapi tidak pakai tahiyat awal, ya, tidak pakai tahiyat awal, ya. Oke, kunut sholat sunat 4 rakaat gimana caranya? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya, boleh fokus sebentar. Cara sholat sunnah 4 rakaat, entah dia qobliyah zuhur 4 rakaat, entah dia ba'diyah zuhur 4 rakaat, entah dia sholat hajat 4 rakaat, entah dia sholat tahajud langsung 4 rakaat, 1 kali salam silahkan. Misalnya sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi nggak ada pakai tahiyat awal, tapi bagusnya dua-dua aja lah. Bingung lah nanti kawan-kawan itu, dua-dua aja lah, aman ya. Apalagi sholat malam, qiyamul lail masna ya, lebih bagus dua-dua aja. Ustazah kirim almarhum, Oh, kirim Al-Fatihah buat almarhum yang nggak dikenal tapi nggak tahu namanya, boleh. Khususon ila arwah kulli muslimina wal muslimat Al-Fatihah, boleh, nggak ada masalah, ya kan? Ustazah pas sholat isya saya salah niat batal. Salah niat batal ya. Sholat isya rupanya sholat maghrib, niat sholat maghrib sholat isya, sholat qobliyah liatnya isya, batal udah ya. Ustazah, bacaan kunut subuh itu wajib nggak sih? Oke, perhatikan bahwa kunut itu khilafiyah. Khilafiyah itu perbedaan pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Maliki gurunya menyatakan kunut subuh itu sunnah. Tapi Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah. Kenapa mereka bisa beda pendapat? Karena ada satu dalil yang bunyinya adalah Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut subuh seumur hidupnya. Nah, tentang hadis ini ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi dengan Imam Hambali mengatakan ini hadis lemah, makanya mereka tidak kunut. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan ini hadis hasan, menengah, maka mereka menganjurkan kunut. Imam Syafi'i dan Maliki terserah mau kunut mau nggak, bebas aja. Ustazah, iya, sholat tarawih di rumah batasnya adalah azan subuh. Korek kuping batal nggak? Enggak, korek lah, nggak apa-apa. Ustazah, lagi puasa keluar flek batal. Awal haid batal ya. Ustazah, Oke, gimana caranya menghindari teman yang suka ghibah? Udah nggak usah banyak teman sama dia, ya. Iya, nggak usah banyak, terlalu dekat sama dia, ya. Dekatlah dengan teman-teman yang mendatangkan kita kepada ibadah, ya. Oke, Ustazah, apa iya kalau bulan puasa orang meninggal dibebaskan dari siksa kubur? Ya, siksa kubur selama puasa aja. Setelah itu masih disiksa. Ustazah, kalau lagi berudu sendawa batal nggak? Nggak batal ya, nggak batal. Aku kecepatan, nggak kan? Oke, puasa potong kuku boleh, nggak apa-apa. Puasa kentut batal, nggak, kentut nggak batal puasa. Kentut pula batal puasa, bahaya pula nggak kentut nanti mbak titinya. Kenapa nggak kentut? Batal puasa, repot urusan, kentut lah. Oke, Ustazah, THR wajib dizakatkan nggak? Enggak, ya. Ustazah, iya, cabut gigi pasti batal udah. Cabut gigi itu batal guys. Berapa banyak itu betadine disuruhnya kumur, air suruh kumur, macam-macam suruh kumur, udah batal udah, ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau fidyah ada doanya enggak sih? Cuman doanya gini aja, Rabbana taqabbal minni. Udah, ya Allah terimalah dariku. Udah gitu aja, iya kan? Nah, nangis tidak batal, ya, nangis tidak batal puasa, ya. Ustazah dokter apa enggak? Aku enggak dokter, aku dokter. S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku Syariah, ya. Ustazah kalau Ustazah, kalau mandi keramas di siang Ramadan batal nggak? Sebenarnya selagi tidak masuk air ke tenggorokan dan kerongkongan nggak masalah, ya. Wudu nggak pakai baju nggak apa-apa. Yang penting jangan dilihat orang, ya. Ustazah, kolesterol aku turun minum madu, masya Allah. Nanti minum lagi madunya ya. Nanti habis repeat order lagi untuk kolesterol asam lambungnya. Bismillah. Ustazah, gusi berdarah tidak batal. Sekali lagi, kalau dahak ketelan, gusi,
kok gusi ketelan, darah ketelan ya, air ludah ketelan ya, itu tidak batal. Ya, air ludah ketelan karena itu tidak bisa menghilangkan dahaga ya. Gosok gigi batal nggak? Kalau masuk batal. Kalau gosok giginya 1 jam pasti batal ya. Kalau gusinya berdarah ketelan tidak batal ya. Oke, madu boleh ya. Berenang batal lah. Emang bisa berenang gak ketelan air? Maulah aku belajar. Aku jangankan berenang gak ketelan air. Masuk air aja aku takut. Oke, nyicip masakan boleh. Asal dilepeh ya. Ustazah, iya madu akasia 7 tahun boleh ya. Ustazah, kalau muntah gak sengaja gak batal. Muntah dengan sengaja yang batal ya. Ustazah, minum asam urat ku sembuh, Masya Allah ya. Pokoknya asam urat, kolesterol, hipertensi, asam lambung, darah rendah, darah tinggi, darah biru, benjolan, vertigo, tiroid, hipertiroid, minum madu akasia, mantap ya. Tapi kalau kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, sakit persendian, stroke ya, nggak bisa sholat berdiri, boleh ke rambutan minum ya. Oke, darah biru. Ustazah, iya belinya di sini nanti ya, jam 2 nanti madunya ya. Udah banyak banget yang beli madunya, udah terco 1 ton, 70 ton, ratusan ton di akun kita. Ustazah, sholat zuhur baca Al-Quran dari HP boleh, cuman jangan sampai keterusan. Karena bentuk Quran, bacaan Quran yang ada di handphone, rosam, zakat mal boleh dibagikan dalam bentuk uang atau sembako. Kalau zakat mal bebas. Kalau zakat fitrah sangat dianjurkan sembako. Ustazah, iya. Kalau kita udah wudu, apa boleh kita pegang uang? Kalau kita udah wudu, apa boleh kita pegang uang? Baru masuk udah galain, boleh, nggak ada masalah ya. Wudu pegang uang nggak apa-apa ya. Siap Pak Ahmad. Ustazah, kalau sedang puasa, BAB di siang hari batal atau makruh? BAB tidak dimakruhkan, tidak membatalkan puasa. Ustazah, saya punya anak angkat, tapi sampai sekarang gak mau teguran, padahal serumah. Banyak berdoa, Allahumma layinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, kalau dia nggak nyapa, kita nyapa. Kalau dia nggak mau juga, itu urusan dia dengan Allah. Ingat, hati orang bolak-balik ya. Bisa jadi sekarang dia kayak gitu, suatu ketika dia menjadi orang yang paling taat. Ustazah, boleh nggak bayarin fitrah keponakan? Padahal bapaknya ada. Boleh, yang penting dia tahu. Istri membayarkan fitrah suami pun nggak apa-apa. Yang penting dia tahu. Ustazah, tahun ini lupa bayar fidyah karena melahirkan. Apakah tahun depan double? Enggak. Ustazah, zakat boleh nggak ke orang tua sendiri? Nggak boleh. Zakat nggak boleh ke atas dan ke bawah. Zakat itu ke samping. Nggak boleh ke bawah dan ke atas. Ke anak kandung, ke orang tua nggak bisa. Ustazah, orang baik miskin tetap bayar zakat fitrah nggak? Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Aku akan jelaskan zakat fitrah dan zakat mal. Itu beda. Kalau zakat mal itu cuma untuk orang kaya saja. Kalau zakat fitrah untuk seluruh kaum Islam yang bernyawa, yang dia masih hidup dari awal Ramadan sampai 1 Syawal. Selagi dia masih ada napas, walaupun dia miskin, dia wajib zakat fitrah. Ya, orang miskin wajib zakat selagi dia bisa makan. Pakai apa dia zakat? Nah, nanti kan dia dizakati orang terus dia bayarkan pakai uang itu juga nggak apa-apa. Ya, jadi orang miskin selagi dia masih bernyawa dari macam dia dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan dia tetap wajib zakat. Bahkan anak yang lahir sebelum takbiran tetap wajib zakat walaupun dia masih bayi. Nah, itu beda dengan zakat mal. Zakat mal itu untuk orang kaya. Apa standar orang kaya? Dia punya harta tapi berlebih ya. Ustazah, iya. Kalau kita puasa, batal nggak kita mengeluarkan darah untuk tes? Apa? Tes apa? Oh, tes darah nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau amal kita kurang, bolehkah kita ambil kotak amal di masjid buat nambah amal kita? Kalau amal kita kurang, boleh nggak kita ambil kotak amal di masjid buat nambah amal kita? Gimana cerita si kawan ini? Kalau amal kita kurang, bolehkah kita ambil kotak masjid
Ambil kota amal masjid buat nambah-nambah, baik-baik lagi. Masa ngambil kota amal biar amalnya nambah, agak layu. Canda sih kawan ini ya. Oke, Ustazah, ukuran bayar fidyah pakai uang dan beras itu berapa ya? 1,4 kilogram beras. Nah, uangnya berapa? Tergantung beras yang teman-teman makan ya. Oke, agak lain sih kawan nih. Bercanda pula dia. Ustazah, kalau mimpi berhubungan tapi tidak keluar. Sebenarnya mimpi itu tidak membatalkan puasa. Karena dia datang dari Allah, bukan karena tingkah laku kita. Ustazah, iya. Kalau sholat ternyata kotoran cicak di sejadah lalu kita kibasin. Gak apa-apa. Kotoran cicak kering atau darah nyamuk atau misalnya kotoran burung kalau dia kering itu najis ma'fu. Najis yang dimaafkan ya. Ustazah, zakat fitrah dikasih ke saudara boleh selagi dia fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi enggak cukup uangnya. Ustazah, siapa saja yang boleh menerima fidyah, bebas aja. Yang penting dia orang susah ya, mau dia fakir miskin, mau dia panti jompo, mau dia panti yatim, terserah. Yang penting Mbak Yens, orang yang berhak menerima fidyah, yang penting dia orang yang lemah ya. Oke. Ustazah, scaling gigi di bulan puasa batal pasti. Karena kalaupun kita scaling, kita disuruh kumur-kumur, pakai betadine, kumur-kumur, obat kumur, dan itu berkali-kali yo. Nah, jadi jangan ya. Scaling malam aja, cari dokter yang buka malam ya. Ustazah, cara bayar zakat harta, apa saja yang termasuk dalam zakat harta? Teman-teman boleh lihat video aku juga ya tentang zakat. Zakat harta itu banyak banget loh teman-teman, di antaranya zakat emas ya. Kalau emas teman-teman udah terkumpul sebanyak 85 gram, itu udah wajib zakat 2,5%. Misalnya nih sampai tanggal 14 Maret hari ini emasku udah terkumpul 100 gram ya. Nah catat nih 14 Maret nisabnya udah terkumpul 100 gram. Maka 14 Maret 2026 kalau dia masih di atas 85 gram maka keluarkan zakat ya. Misalnya terkumpul nih 200 gram kayak gitu ya. Misalnya terkumpul nih 200 gram, ya udah kalikan berapa ya, keluarkan zakatnya. Misalnya nih 200 gram 200 gram kali 1.700.000 bagi 2,5%. Contoh ya, tanggal 14 Maret terkumpullah emasku 85 gram. Catat 85 gram 14 Maret. Rupanya tahun depan haulnya udah 1 tahun, tahun depan itu udah terkumpul misalnya 100 gram. Berarti 100 gram kan gitu ya, kali 1.700.000 lebih kurang 1 gram ya. Berarti sebentar ya, 100 kali 100 kali 1.700.000 kan gitu caranya tuh ya, 170 juta kali 2,5%. Nah keluarkan zakatnya 4.200.000 kayak gitu aja caranya ya. Nah tahun depannya zakat lagi nggak, tergantung Mbak. Kalau emas Mbak adalah emas batangan, keluarkan zakat tiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emas Mbak emas perhiasan, maka Mbak zakatnya sekali aja seumur hidup. Kalau emasnya emas Jawa jangan dizakatkan. Ustazah, 18 karat tidak wajib zakat, 24 karat ya. Ustazah, orang tua saya tidak mampu berpuasa karena lagi sakit, apa boleh bayar fidyah? Silahkan. Dia sakitnya sakit terus atau sakit terus sampai besok-besok. Kalau sakit dan tidak ada harapan sembuh, dia fidyah. Tapi kalau sakitnya cuma demam, covid, nanti sakit-sakit yang dia bisa sembuh, ya dia harus ganti nanti. Tengok dulu sakitnya sakit apa ya. Ustazah, gosok gigi jam 7 pagi boleh nggak? Kalau gosok gigi dan kumur-kumur di dalam Ramadan, di bawah jam 12 itu mesti teman-teman boleh. Tapi di atas jam 12 itu makruh ya. Nah, lebih baik jangan dilakukan, tapi kalau mau dikerjakan juga, teman-teman usahakan untuk tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Aku punya emas Jawa. Oh, mantap ya. Banyak ya emas Jawanya, satu aja kan? Nah, enggak banyak kan? Ustazah, saya punya usaha modal plus untung 150 juta. Ya kurangi 150 juta, kurangi dulu modal. Berapa zakatnya? Berapa duitnya? Nah, hasil kurangi modal, profitnya atau untungnya, keluarkan zakat. Oke. Ustazah, ROKOK batal puasa ya.
Ustazah, zakat ke saudara tapi rumahnya mana lebih baik, zakat ke saudara tapi rumahnya jauh atau ke masjid yang dekat rumah? Di mana-mana zakat itu lebih baik ke seorang dekat dulu, ke saudara dulu. Makanya teman-teman coba cek ada nggak sepupunya atau ponakannya ya atau tantenya yang miskin. Kalau ada zakat ke mereka dulu, zawil kurba ya, orang-orang yang terdekat dengan kita. Ustazah, ketika zakat tidak menyebutkan nama bin atau binti, nggak apa-apa. Ustazah, kalau bersihin telinga pakai cotton bud tidak batal puasa, ya. Ustazah, iya, saya punya rumah kontrakan, wajib zakat nggak? Ya, hasil kontraknya yang dizakatkan ya, ketika uangnya sudah berlebih. Ustazah, kalau uang tabungan keluarkan zakat nggak? Keluarkan. Kalau tabungannya udah setara 85 gram emas, coba aku hitung. 1.700.000, iya kan? 1.700.000 kali 85 gram emas. 144.500.000. Hei teman-teman yang banyak duit, coba bangun dulu. Hei yang banyak duit, bangun nih, bangun. Kalau teman-teman punya uang di atas 144.500.000, keluarkan zakat 2,5% kali 2,5%. Itu berarti 3.600.000 ya. Nah, berapa duitnya sekarang? Tengok di bawah bantal ya, di bawah telinga, di bawah genteng, tengok tuh berapa duitnya. Keluarkan zakat tabungannya, oke? Ustazah, iya, oke. Tahun depan selagi dia di atas setara dengan 85 gram emas, keluarkan zakat ya. Oke, Ustazah, iya, kalau Qobliyah zuhur caranya sesudah azan atau setelah azan. Qobliyah zuhur itu yang namanya qobliyah setelah azan ya, yang namanya siap Mbak Angcas. Yang namanya qobliyah itu azan dulu baru qobliyah. Oke. Ustazah, iya, tadi saya mengulang sholat karena was-was. Kemudian saya baru tahu jika tidak perlu diulang, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Jadi ada dalil bunyi begini, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Keraguan-raguan yang muncul karena setelah melakukan ibadah abaikan. Contoh misalnya teman-teman habis wudhu gitu ya. Tadi aku udah habis wudhu, udah masuk ke rumah, teman-teman ragu nih. Tadi aku udah basuh kepala nggak ya? Udah basuh kepala nggak ya? Udah basuh kepala nggak ya? Ragu, abaikan aja. Habis sholat, salam kanan, salam kiri. Tadi aku pakai tahiyat awal nggak sih? Pakai tahiyat awal nggak sih? Abaikan aja. Keraguan-raguan yang muncul ketika setelah melakukan ibadah, abaikan ya. Ustazah, iya, kalau sudah puasa hampir 1 hari masuk haid di waktu asar, ya udah nggak bisa, itu kodo udah. Mau 5 menit sebelum azan haid itu batal ya, kodo ya. Oke, Ustazah, 6 juta nggak wajib zakat. Ustazah, kalau sholat sunnah, cepetnya. Ustazah, kalau sholat sunnah bisa digabung jadi 4 rakaat sekali salam. Oke, perhatikan. Sholat taubat langsung 4 rakaat 1 kali salam misalnya. Sholat hajat langsung 4 rakaat. Sholat tahajud langsung 4 rakaat. Qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Sholat taraweh langsung 4 rakaat. Ba'diyah zuhur kalau 4 rakaat. Pokoknya semua jenis sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat boleh. Tapi caranya nggak sama kayak sholat zuhur. Caranya gini. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Oke, kayak gitu dia ya, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek ya. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung tentang zakat, kemarin aku Zoom online tentang zakat, itu aku rekam, aku masukin macam ke YouTube, hari ini tampil. Coba pergi ke YouTube juga ya. Oke, Ustazah, apakah sah sholat taraweh kalau ada saf yang bolong? Ada sih, sah sih, cuman kurang afdol saja ya, bahwa ada syaitan di antaranya. Jadi jangan lagi ya. Ustazah, saya sakit terus-terusan, iya kan? Gimana Ustazah? Boleh nggak bayar fidyah sekaligus? Udah coba puasa tapi nggak mampu, fidyah aja, nggak jadi masalah.
Ustazah, tanah mobil wajib zakat nggak? Tanah kalau kita nggak ada hasilnya nggak wajib zakat. Mobil kalau nggak ada hasilnya nggak wajib zakat ya. Tetapi kalau seandainya teman-teman disewakan, dikontrakkan tanahnya baru wajib zakat ya. Ustazah, iya, punya uang 1 juta belum zakat ya. Ustazah, apakah hukum sholat tarawih yang cepat, ya kan? Tapi emang itu sudah menjadi budaya di setiap daerah. Harusnya nggak boleh. Jadi gini guys, ya. Bahwa bacaan Al-Fatihah, kalau ada imamnya itu 1 kali napas dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai Waladhdallin, itu kalau dia 1 napas cepat gitu ya. Coba dilihat dulu. Ketika 1 nafasnya itu jelas jelas makhrijul hurufnya, jelas matnya, kemudian jelas apanya itu ya, jelas ikhfanya, jelas idghamnya, nggak apa-apa. Berarti dia membaca dengan metode wasol. Tapi kalau seandainya dia membacanya itu nggak jelas panjang pendeknya, ya matnya nggak jelas, kata Imam Nawawi, menghilangkan 1 mat itu yang 5 harokat itu loh guys, menghilangkan 1 mat dalam Al-Quran, maka menghilangkan 1 huruf dalam Al-Quran. Lebih baik pindah ke tempat lain atau sholat di rumah atau ingatkan aja imamnya ya. Ustazah, saya mau tanya, setelah wudhu minum kopi batal nggak? Makan, minum, ngopi, ngeteh, ngemadu, ngekurma, makan, minum tidak membatalkan wudhu. Kecuali makannya sambil kentut, itu batal. Ustazah, setelah subuh di bulan Ramadan, setelah subuh di bulan Ramadan boleh atau tidak? Alamak, jangan mande ya. Aku jawab ya, setelah subuh di bulan Ramadan batal tidak? Oke, teman-teman, boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar di akun ini. Setelah subuh, kalau udah setelah subuh itu udah berdosa besar. Gimana dosanya? Berat banget guys. Coba perhatikan. Kalau kita nggak puasa karena haid, kita ganti sebanyak hari yang kita tinggalkan. Kalau kita nggak puasa karena sakit, kita ganti sebanyak hari yang kita tinggalkan. Kalau kita nggak puasa karena musafir dalam perjalanan jauh, kita nggak sanggup, kita ganti sebanyak hari yang kita tinggalkan. Tapi kalau karena bersetubuh sampai keluar atau mengeluarkan dengan sendiri sampai dia benar-benar keluar, maka itu mutlak dosa gede gambreng. Gimana menghilangkan dosanya? Bisa. Caranya gimana? 1, memerdekakan budak. Tapi nggak ada budak zaman sekarang. Yang kedua, membayar puasa sebanyak 60 hari berturut-turut. 1 kali melakukan, maka menggantinya 60 hari berturut-turut. Kalau batal, ulang lagi. Atau yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin sebanyak 1 mud 1 orang. Berarti 60 orang 1 mud 7 on kali 60 42 kilogram. Ya, beras yang harus kita keluarkan. Nauzubillah ya. Jadi jangan bersetubuh tubuh setelah subuh ya. Ustazah, bayar fidyah untuk orang yang sakit terus harus dibayar per hari nggak? Nggak, boleh kok dibayar sekaligus, nggak masalah ya. Ustazah, tabungan 70 juta belum wajib zakat. Dia tabungan yang wajib zakat itu jika tabungannya sudah sampai 85 gram emas. Oke, gitu ya, nggak apa-apa Mbak Maca ya. Ustazah, kalau karena kerja bangunan berat, boleh nggak? Ya, kecuali dia sakit. Contoh misalnya dia kerja bangunan gitu ya. Lalu kemudian dia nggak sanggup berpuasa dan sakit karena dia kerja, maka dia boleh meninggalkan puasa. Tapi kalau dia sekedar sekedar dia hanya capek, itu nggak boleh dibatalkan ya, karena Rasulullah pun berpuasa saat berperang loh ya. Ustazah, iya.
hutang puasa tahun lalu belum lunas, gimana menggantinya? Oke, jika kita ingat jumlahnya, misalnya aku pura-puranya nih, tahun lalu aku nggak puasa 10 hari. Rupanya aku cuman ganti 5 hari. Aku boleh ganti tahun depan, setelah Ramadan ini aku boleh ganti. Tapi 5 hari itu aku kena denda 5 fidyah. 5 kali puasa, 5 fidyah. Fidyah itu memberi makan 1,4 kilogram beras untuk fakir miskin. So, aku kena puasa 5, fidyah 5. Ustazah, iya, kalau menyusui tidak puasa, kalau takut kenapa-napa dengan anaknya nggak apa-apa, bisa qadha nanti setelah Ramadan. Ustazah, mengaji belum berwudu boleh tidak? Nah, ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib baca Quran berwudu, ada yang mengatakan sunnah wudu, tidak wajib. Tapi kalau teman-teman cuma mengulang hafalan atau sekedar sholawat, zikir, doa, ya nggak wudu nggak apa-apa ya. Ustazah, iya, saya mau zakat ke saudara yang janda dan memang nggak mampu. Silahkan. Kita zakat ke janda bukan karena jandanya ya, tapi karena dia miskin. Janda kaya nggak usah zakat ya. Ustazah, iya, aku mau menikah tapi nggak ada satupun perempuan yang mau. Gimana solusinya? Nah itulah ya, itulah coba ya. Kayak mana aku jawab ini terbaca pula ya. Bapak doa aja Pak ya. Doanya adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, terbaca pula ya. Bapak banyak doa Pak. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Sama Bapak terus memperbaiki diri. Ya, semakin kita baik, semakin kita taat, kita ibadah, iya kita bisa jadi imam, rajin bekerja, tanggung jawab, insya Allah ada Pak yang mau Kak, Pak ya. Oke Pak, iya gitu ya Pak, iya itulah. Ustazah, kalau KB suntik batal nggak puasanya? Banyak yang mengatakan tidak batal karena isinya obat ya, bukan vitamin ya. Ustazah, kalau mens berkepanjangan, apakah bisa puasa dan sholat? Iya Mbak Sri Diastuti. Oke, bener rambutan lutut ya. Aku ngomong apa tadi? Apa tadi pertanyaannya guys? Tunggu dulu. Apa tadi ya? Apa tadi ya? Apa tadi ya? Lupa aku. Oke, kayak gitulah. Ustazah, iya, kalau menyusui, KB ya. Oke, KB itu banyak yang membolehkan ya, karena dia isinya bukan obat, tapi isinya bukan vitamin, tapi obat. Oh, mens berkepanjangan. Kalau teman-teman haid dalam waktu lama, maka teman-teman itu boleh berpuasa setelah 15 hari. Jadi biarkan dulu sampai 15 hari, nanti teman-teman kalau udah 15 hari itu boleh mandi. Boleh mandi, kemudian boleh sholat, boleh puasa, nggak masalah ya. Ustazah, habis ngelayat harus keramas, sunnah ya, tidak wajib ya. Dana pensiun nggak wajib zakat ya. Oke, Ustazah, iya kalau kita mens keluar coklat sedikit, itu tetap batal ya, flek coklat itu batal. Jadi kalau teman-teman udah selesai haid tapi masih ada flek, itu belum bisa sholat sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering sama sekali ya. Ustazah, boleh nggak minum obat penunda haid biar full puasa 1 bulan? Sebenarnya fatwa ulama menyatakan fatwa terbaru boleh, tapi bukan dianjurkan. Cuman bilang boleh aja. Aku tetap tidak menganjurkan karena toh bisa diqadha ya. Ya, karena itu adalah sunnatullah ya. Ustazah, iya, jika ada flek kecoklatan dan aku puasa, jangan puasa ya, batalkan. Ustazah, kalau lagi hamil boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Nanti qadha, kalau kuat qadha, ganti setelah teman-teman lahiran ya. Ustazah, iya, boleh nggak zakat fitrah ke kakak
fakir miskin. Oke. Ustazah, iya, kalau saya sakit mata, kalau netesin obat mata tidak masalah, ya. Ustazah, iya, kalau saya lupa sholat 3 atau 4 sujud sahwi aja. Sujud sahwi aja. Misalnya nih teman-teman lagi sholat nih. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Bingung. Teman-teman sholat aja, anggap aja 2 dulu. Oke, anggap 2 dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam, sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar ya. Salam kanan, salam kiri ya. Dihafal doa sujud sahwi, karena doa sujud sahwi ini adalah doa yang dianjurkan kalau kita lupa rakaat ya. Oke, zakat dikasih ke saudara yang kerjaannya nggak nentuh, boleh banget, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, kalau sementara pasang infus, kalau infusnya obat nggak apa-apa, kalau infusnya vitamin nggak boleh ya, nggak boleh, batal puasanya. Batuk batal sholat enggak? Enggak, kecuali batuknya ngeluarkan pipis ya. Kalau batuknya ngeluarkan pipis itu batal. Tapi kalau sekedar batuk, pilek, flu, berdahak, sendawa, berdehem dalam sholat tidak batal. It's okay. Ustazah, iya, kalau kita bernazar lalu tidak tercapai keinginannya, ya nggak usah dibayar nazarnya ya. Dana pensiun tidak wajib zakat ya. Ustazah, apa jawaban dari azan subuh yang as-sholatu khairum minan naum? Oke, teman-teman perhatikan, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jelaskan cara menjawab azan ya. Jadi ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazzinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah ya. Ketika muazzinnya bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazzinnya bilang hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Ketika muazzinnya bilang hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Ketika muazzinnya bilang azan subuh, as-sholatu khairum minan naum, kita jawabnya shadaqata wa bararta. Udah gitu aja, shadaqata wa bararta. Udah gitu aja. Oke, mukena yang sudah usang, diapain? Boleh dibuang, boleh dibakar. Nggak masalah, ya. Gosok, oke. Ustazah, bolehkah guru dalam Islam membuka rekening? Boleh, sekedar buka rekening dijadikan bank sebagai alat nabung, bagus ya. Nggak usah disimpan dalam genteng terus ya, di mana-mana nanti duitnya. Ustazah, nggak lihat kotorannya basah atau tidak ya. Kalau nggak lihat basah atau kering, cuci aja, lebih hati-hati, lebih bagus ya. Oke, Ustazah, saya flek 2 hari aja, besoknya sudah bersih. Pastikan bersihnya 24 jam. Kalau udah bersih 24 jam boleh mandi ya. Ustazah, bolehkah setelah wudhu dilap kering? Nah, ini ada dalil, tapi dalilnya nggak terlalu kuat bahwa Rasulullah itu tidak mengelap mukanya sampai kering dengan sendirinya. Kalau teman-teman mau silahkan ya. Ustazah, kita sewudhu tetapi mau kentut, apa diulang wudhunya? Kalau mau kentut nggak perlu ulang. Kalau kentutnya beneran dan original, ulang.
Kalau cuman mau kentut aja, ternyata nggak keluar-keluar si kentut itu, maka tidak usah ulang. Tapi kalau kentutnya platinum, premium, dan original, ya batalkan. Nah, ulang lagi wudhunya. Oke? Nah, tergantung jenis kentutnya, dilihat kelasnya, levelnya. Kalau cuma kentutnya itu cuman merasa rasa kentut, jangan diulang. Tapi kalau dia original, high class, ya ulanglah wudhunya, ya kan? Nah, ulang wudhunya, ya. Oke, Ustazah, gaji 10 juta, zakat berapa persen ya? 2,5% ya. Ustazah, iya kentut ada levelnya khusus di room kita ya. Ustazah, gimana hilangkan rasa sakit hati melihat teman hutang 5 tahun gak bayar tapi sering sodakoh dan foya-foya? Tidak usah, kalau teman-teman mau diikhlaskan, syukur. Kalau nggak diikhlaskan, nggak apa-apa. Nanti dia akan menggantinya di yaumil akhir ya. Jadi dia akan menggantinya di yaumil akhir ya. Oke, kentut oplosan ada? Nggak ada. Ya, karena ini kentut ya, bukan pertama. Ustazah, kalau udah haid 13 hari tapi yang keluar warna kuning. Oh, nggak boleh. Perhatikan teman-teman. Suatu ketika ada seorang sahabat ya. Sahabat wanita ya datang kepada Aisyah. Ya Aisyah, bagaimana dengan ini? Ada kapas berisi cairan warna kuning. Saya ini haidnya udah nggak keluar, tapi kalau ku coba tes, ku coba giniin, ini masih ada. Apa kata Aisyah? Jangan sholat, sabar kamu. Sampai kapan? Sampai dia berubah menjadi cairan kuning, cairan putih atau benar-benar kering sama sekali. Jadi sabar aja ya teman-teman ya, sabar dulu aja. Ustazah, kalau sholat kita terlambat, imam dah baca ayat, apa tetap baca iftitah? Nggak usah, langsung baca Al-Fatihah aja ya. Oke. Ustazah, sholat taubat itu kapan? Oke, teman-teman perhatikan. Ada beberapa sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam ya. Oke, kita ganti pemandangan sebentar aja. Ada beberapa jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Ya, jadi teman-teman, sholat ini bisa teman-teman lakukan kapanpun ya. Misalnya nih, sholat taubat, kemudian sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudu, tahiyatul masjid. Nah, itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid, ya, itu bisa 24 jam. Ya, kayak sholat subuh aja. Ya, jam 2 siang boleh, jam 3 siang boleh, jam 2 malam boleh, nggak ada masalah. Mbak Lili, ya. Ustazah, sholat subuh nggak pakai kunut, gimana? Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Tapi kalau menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali tidak pakai kunut nggak apa-apa, nggak usah pusing ya. Yang penting sholat aja ya teman-teman ya. Ustazah, kunut itu sunnah ya. Ustazah, kalau mau sholat, maaf suka pengen kentut sampai wudhu beberapa kali karena rasanya. Oke, ini perhatikan ya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, asy'urut tumata." Saya selalu merasa kentut. Nah, jadi kayak Mbak nih, Mbak, merasa-rasa kentut, Mbak. Tuh. Nah, ada yang pernah merasa-rasa kentut di sini? Oke, misalnya gini ya, ini kok kayaknya kentut nggak ya? Kentut nggak ya? Kok kayaknya kentut nggak ya? Cuma merasa-rasa kentut aja, ada ya? Nah, kalau teman-teman suka merasa-rasa kentut kayak gini, apa kata baginda Nabi? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan au yajidariha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Tapi tunggu dulu, jangan dicium pula. Bukan, maksud dari dalilnya adalah kalau cuman perasaan itu bukan kentut, abaikan. Tapi kalau benar-benar dia nyata keluarnya, maka itu adalah kentut beneran. Jadi teman-teman, kalau cuman perasaan itu bukan kentut, itu was-was dari setan, Mbak Ukhti. Tapi kalau dia benar-benar keluar, maka itulah kentut yang sebenarnya. So, pelajarilah kentut, kenalanlah dengan dia ya. Oke ya. Gitu, Mbak Soleha, aku minum madu, tumben nih Mbak Soleha ini bilang madu pula ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Sebentar ya teman-teman ya.
Oke, Ustazah, iya. Gosok gigi pakai odol boleh, bercanda dia Mbak Sol ya. Gosok gigi pakai odol boleh nggak ya? Gosok gigi pakai odol boleh nggak? Ya Mbak Vio. Kalau odolnya itu, kalau gosok gigi itu di bawah jam 12 kayak gitu ya. Di bawah jam 12 masih boleh kata Imam Syafi'i ya. Di atas jam 12 itu status hukumnya makruh, tapi boleh dilakukan ya. Ustazah, berarti kalau kotorannya kering nggak perlu dicuci. Yang mana ini? Ustazah, iya. Setelah mandi bersih gitu kan, mau sholat lakukan wudhu lagi atau tidak. Nah, di sini nih guys ya. Jadi ulama tuh berbeda pendapat. Setelah mandi junub mau sholat perlu wudhu lagi nggak? Sebagian mengatakan tidak perlu wudhu. Kenapa? Karena udah mandinya mandi wajib mensucikan hadas besar. Sementara kentut itu hadas kecil. Tapi banyak yang mengatakan wajib wudhu karena wudhu itu taklif wadai saat mau sholat. Aku tim yang menyampaikan wajib wudhu. Apalah susahnya wudhu? Gampang kan? Ustazah, iya. Zakat pertanian itu tergantung, yang zakat pertanian itu hanya pada biji-bijian ya, seperti jagung dan seterusnya. Kalau pertanian perkebunan yang lain dia dari hasil niaganya yang wajib zakat ya. Ustazah, iya. Ustazah apa? Oke. Anak bayi sama zakat orang dewasa. Sama aja Mbak ya, sama aja zakat anak bayi sama orang dewasa. Ustazah, iya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kalau lagi sholat kayak keluar kencing. Nah kalau kayak itu tidak. Kalau cuman kayak itu cuman perasaan ya. Kalau perasaan tidak wajib ya teman-teman ya. Tidak perlu lagi teman-teman ngambil. Ustazah, iya boleh nggak puasa ke dokter gigi? Ngapain? Kalau cuman sekedar lihat dokternya nggak batal. Kalau sekedar main sama dokternya nggak batal. Tapi kalau dia cabut gigi kita, kemudian dia suruh kita kumur-kumur pakai betadin, kumur-kumur pakai obat kumur, takutnya masuk. Tergantung ya. Jangan deh, jangan. Itu susah teman-teman. Kita ngerasakan sakit dan masuk nanti ya. Jadi kalau ke dokter gigi lihat dulu ngapain ya. Kalau teman-teman tambal, scaling atau cabut itu batal lah. Batal lah. Aku sudah sering lah scaling, cabut gigi itu batal itu. Kita ketelan itu guys ya. Jadi jangan ya. Ustazah, iya. Oke. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya, sehat selalu ya guys, kita ngobrol aja ya, semoga sehat ya, aku bercanda saja. Ustazah, iya, kalau kita zakat harta apa perlu dilafazkan? Oh enggak harus, kalau zakat harta tidak perlu dilafazkan, tapi cukup dengan kita tahu itu uang zakat, kalau mau dilafazkan juga nggak apa-apa, oke? Nah gitu aja. Ustazah, iya, iya. Mandi junub setelah makan sahur nggak apa-apa. Yang penting usahakan sebelum azan subuh ya. Oke, jangan sampai setelah azan subuh ya, teman-teman, kecuali ketiduran. Oke, Ustazah, oke. Cepet kali ya. Ini teman-teman jarinya terbuat dari apa nih? Masya Allah ya, ini semua pengen masuk surga ya. Ustazah, iya. Kalau hamil 7 bulan, anak wajib zakat nggak? Kalau dia lahir wajib zakat, kalau dia lahir sebelum malam takbiran. Tapi kalau masih di perut dia tidak wajib zakat. Fitrah kan maksudnya kan? Iya. Kalau zakat fitrah itu semua ya guys, untuk untuk orang miskin pun wajib zakat fitrah selagi dia hidup sampai tanggal 1 Syawal ya. Ustazah, iya paket saya udah sampai ya, siap ya. Ustazah, iya. Oke, Ustazah, cepet ya. Ustazah, kalau buat yang pakai behel harus kontrol gimana? Tergantung. Kalau aku nggak tahu ya soal behel itu gimana caranya. Yang penting intinya nggak ada cairan yang dimasukkan ke dalam ya. Yang penting nggak ada cairan yang dimasukkan ke dalam. Aku nggak ada ilmu soal kontrol behel itu, cuma digitu-gituin doang atau suruh kumur-kumur dan lainnya. Kalau bisa malam aja ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau oke udah aku jawab ya. Aku nggak kecepatan kan guys? Oke kan ya? Nggak kecepatan kan ya? Ustazah, iya. Kalau sikat gigi batal puasa nggak?
udah ya. Jadi sebelum jam 12 boleh, setelah jam 12 itu kalau bisa jangan dilakukan. Kalaupun mau dilakukan boleh, asal jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Ustazah, iya kalau ketelan ludah sendiri nggak apa-apa. Ketelan ludah saat puasa dan sholat nggak apa-apa. Kenapa? Menelan air ludah itu dia tidak bisa menghilangkan dahaga. Ya, it's okay, nggak masalah ya. Keputihan itu benar nggak membatalkan wudhu? Lebih tepatnya keputihan itu najis. Jadi kalau teman-teman dalam fase keputihan, ada baiknya teman-teman cebok sebelum mengambil wudhu. Celana tadi jangan dipakai lagi, gitu aja. Nanti teman-teman bisa sholat seperti biasa. Nah, dalam sholat, teman-teman itu kalau dia keluar, abaikan aja ya. Takutnya dia was-was, oke? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya kalau sholat pakai sejadah gimana? Ustazah, mandi junub nggak pakai sampo nggak apa-apa. Justru mandi junub itu jangan pakai sampo dulu, jangan dulu pakai sampo dulu jangan ya. Nanti setelah mandi baru boleh pakai sampo dan sabun ya teman-teman. Ustazah, oke. Saya taraweh di rumah 8 rakaat dan 1 witir. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. 8 rakaat berarti 2, 2, 2, 2, 1 witir. Nggak ada masalah, is okay ya. Darah tinggiku normal, minum madu. Masya Allah. Setiap hari aku dapat laporan setiap live tentang teman-teman sembuh lututnya, bisa jalan, asam lambungnya sembuh, kolesterol normal, darah tingginya normal, dengan wasilah madunya. Diminum, yang tadi pagi nggak sempat beli madu karena kita buru-buru, karena tadi pagi aku sholat tasbih, teman-teman boleh beli siang ini ya, untuk madunya. Ustazah, iya, keranjang kuning ya, sebentar lagi jam 2 ada keranjang kuningnya. Ustazah, kalau baju bekas, iya kan, kalau baju bekas boleh dikasih orang nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Baju bekas boleh dikasih ke orang nggak? Boleh, nggak jadi problem ya teman-teman ya. Nah, Ustazah, iya, zakat taraweh 4 rakaat, oke sebentar ya. Taraweh 4 rakaat 2 kali, lalu witirku rakaat. 4 rakaat 2 kali, nggak apa-apa, langsung ya, 4, 4, 3, nggak masalah ya. Oke, sholat sambil dengerin ustazah. Nggak usah lah. Sholat sambil dengerin aku, nggak usah lah guys. Batiku, sholat aja, nanti sedih aku nanti. Masa teman-teman sholat sambil dengerin aku? Jangan ya, nanti aku marah betulan. Nah, oke, marah betulan ya. Ustazah, iya. Oke, zakat emas 200 gram. 200 gram kali aja. Kali aja. Misalnya nih 200 ya kan. 1 gram sekarang 1.700.000 lebih kurang nih ya. 340 juta kali 2,5%. Tuh, keluarkan zakatnya 8.500.000 ya. Sabar ya Za. Iya, aku bercanda saja. Oke. Ustazah, iya. Kalau qobliyah subuh apa harus mandi dulu? Ya tentu tidak. Kalau teman-teman tidak junub gak wajib mandi ya. Yang penting bersih aja. Za mau madu boleh. Pokoknya madunya itu kalau teman-teman pengapuran, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, sakit tumit, pinggang, perginya ke madu rambutan. Nah, kebas-kebas rambutan. Kalau asam urat, hipertensi, kolesterol, madunya pergi ke akasia. Diminum madunya ya. Oke, keputihan itu akasia. Oke, siap ya. Kalau diinfus di RS batal nggak? Kalau infusnya itu obat nggak batal. Kalau vitamin itu batal ya. Oke, Ustazah, kolesterolku sembuh. Siap ya, diminum terus aja sampai teman-teman benar-benar sembuh ya. Ustazah, mau Ustazah madunya? Iya. Dipesan aja nanti, sore ini langsung dikirim. Madunya murah aja, 89.000 1 kilo dan asli dari